perseroan dan belum diverifikasi secara independen. Materi presentasi ini hanya bertujuan memberikan informasi yang merupakan ajakan atau penawaran untuk membeli saham perseroan di wilayah hukum manapun. Dalam presentasi ini juga ada kata-kata merencanakan, akan, memperkirakan, memproyeksikan. Hasil akhirnya mungkin berbeda karena adanya berbagai faktor dan asumsi. Dan yang terakhir, informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Adalah satu, sekilas tentang perseroan. Kedua, kinerja keuangan 2024 dan kuartal 3 2025 yang sudah dirilis oleh perseroan. Di sini struktur perseroan pemegang saham. Di sini dapat kami sampaikan PT Mitra Investindo memiliki 5 anak usaha, yaitu PT Nusantara Bina Sirika, PT Ketapang Prima Resources, PT Wasesa Line, PT Karya Api Luhur, dan PT Karana Line. Dan komposisi pemegang saham dari perseroan PT PAC atau Prime Asia Capital, PT Inti Bina Utama, PT Samala Serasi Utama, PT Sumber Salendiki, dan Bapak Alda Sayati serta masyarakat. Silent. Jadi dari anak usaha MITI ini untuk Wasesa, KAL, dan Karana lain bergerak di transportasi dan logistik, sedangkan Ketapang Prima Resources adalah proyek baru kami, jadi untuk pengembangan kawasan industri silika di daerah Ketapang, di daerah Kendawangan, sedangkan Nusantara Bina Sirika yang memiliki 3 entitas anak adalah perusahaan yang nantinya bergerak di pengembangan pasir silika dan turunan. 25. Jadi di awal tahun dapat kami sampaikan harga saham ini adalah Rp152 dan per 3 Desember saham MITI berada di Rp282 atau secara year to date telah naik Rp130. Jadi kalau misalnya ada yang berinvestasi, maka Bapak atau Ibu memiliki gain sebesar 85%. Dan pada tahun ini juga dapat kami sampaikan harga terendah di 140 dan harga tertinggi di bulan September adalah Rp362. Dan saat ini market cap perusahaan sudah lebih dari Rp1 miliar. 1 triliun rupiah. Maaf. 1 triliun, sorry. Berikutnya kinerja keuangan. Kami menggunakan laporan terbaru yaitu September 2025. Jadi di sini kita mulai dari ikhtisar posisi keuangan. Jadi di sini perusahaan kami bisa dibilang gemuk, sehat sekali Bapak. Jadi total asetnya 493, sementara kewajibannya hanya 45 miliar rupiah. Atau di sini current asetnya lebih dari 5 kali. Berikutnya total equity 447 miliar rupiah. Jadi di sini liabilitasnya juga turun. Ini yang berefek pada asetnya juga turun karena ada beberapa kewajiban yang muncul di Desember 2025 telah dibayarkan oleh perseroan di 2025. Ini adalah tabel posisi keuangan, bisa kita lihat bersama untuk aset sedikit turun 1%, 0,01% sebagai efek tadi adanya kewajiban-kewajiban yang di Desember 2024 dibayar di 2025. Tapi karena perseroan membukukan laba, maka ekuitasnya naik 3%. Berikutnya adalah ekuitas laba rugi. Jadi di sini revenue turun sekitar 22%. Ini karena ada strategi dari perseroan. Strategi dari perseroan di mana perseroan lebih berfokus pada segmen-segmen yang menguntungkan perseroan. Jadi segmen yang marginnya tipis itu kami lepas.
Dari strategi ini yang dilakukan oleh manajemen, gross profitnya naik Pak. Jadi meskipun pendapatannya secara keseluruhan turun, gross profitnya naik 4,2%. Dan manajemen juga bisa melakukan efisiensi dari segi biaya. Jadi dari biaya yang sebelumnya 36 miliar sekian menjadi 35. Jadi ada penurunan 3% dari biaya. Jadi akumulasi dari efisiensi strategi untuk fokus pada sektor-sektor yang menguntungkan dan efisiensi ini, maka net income naik lumayan 28%. Jadi earning per share perseroan yang di September 2024 1,49 naik di September 2025 ini sebesar 42%, atau dari 1,49 menjadi 2,12. Berikut tabelnya Pak. Jadi di sini karena tadi labanya turun, makanya earning before interest dan depresiasi juga naik sebesar 18%. Jadi sekali lagi tadi beban usahanya juga menjadi lebih efisien, yang akhirnya laba bersihnya juga naik. Berikutnya di kuartal terakhir ini di 2025, proyeksi kami, sekali lagi ini proyeksi, jadi nanti aktualnya bisa berbeda, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Itu proyeksinya di Oktober sampai Desember adalah pendapatannya 57 miliar dengan target gross profit di 18,87%, sehingga net income-nya nanti bertambah 6 miliar atau secara akumulasi akan menjadi 16,97 miliar, dan ditargetkan nanti earning per share-nya menjadi 3,44 kali. Berikut ini adalah forecast setelah disetahunkan. Jadi revenue-nya turun 22%, tapi di saat yang sama juga COGS-nya atau harga pokok pembelian turun lebih besar 28%. Meskipun gross profit-nya turun tipis nih Pak ya, tapi karena operating expense-nya turun lebih besar, akhirnya net income-nya naik hampir 50%. Yang terakhir, jadi earning per share-nya naik 87% dari 1,84 menjadi 3,44. Ini target kami di tahun ini Pak. Berikutnya rencana dan langkah strategis dari perseroan. Jadi ada beberapa langkah dan strategi yang akan dilakukan oleh perseroan di tahun 2025 ini. Karena kami ada dua segmen secara garis besar, yaitu proyek silika dan transportasi dan logistik. Untuk proyek silika, kami di bulan November kemarin melakukan private placement atau penambahan modal tanpa hak pemegang efek terlebih dahulu, di mana perseroan mengeluarkan saham sebanyak 209.791.100 lembar saham baru, atau mewakili 5,93% dari jumlah saham yang telah di-store penuh ke perseroan. Barisan para direksi. Dengan harga pelaksanaan 286 sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini ya, oleh dari private placement ini telah dikurangi biaya emisi akan digunakan sepenuhnya untuk pengembangan proyek silika, yaitu PT NBS dan anak usahanya serta PT KPR. Pencatatan saham tambahan sendiri atas penerbitan saham baru ini dilakukan pada 17 November 2025. Jadi baru kemarin, baru 2 minggu lalu. Ini strukturnya Bu. Jadi Bapak Ibu, jadi sebelumnya adalah 3,540 miliar sekian menjadi 3,750 sekian. Berikutnya rencana strategis dan langkah lanjutan ada atas update proyek silika ini. Jadi seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa anak usaha NBS yaitu KBK sudah memperoleh IUP eksplorasi pada bulan Januari 2025, sedangkan KPS dan BBK telah memperolehnya pada Agustus 2025.
saat ini KBK dalam tahap aktivitas eksplorasi dan diharapkan pada tahun depan dilanjutkan dengan eksplorasi tahap 2. Berikutnya, saat ini juga KPS dan DBKH dalam proses pemenuhan perizinan PPKH karena bersinggungan dengan kawasan hutan. Jadi harapannya nanti tahap setelah memperoleh izin, tahap eksplorasi diharapkan dapat memulai aktivitas eksplorasi setelah PPKH dan RKAB eksplorasi disetujui. Dan sebagai perusahaan publik, kami juga 3 entitas anak ini terus berkomitmen untuk memenuhi kepatuhan regulasi, termasuk pada rencana pemerintah terkait sentralisasi kewenangan perizinan pasir silika yang sebelumnya di daerah. Jadi diharapkan dengan ada perubahan regulasi ini, kami bisa melakukan akselerasi proses perizinan untuk pengembangan hilirisasi silika terpadu melalui pemenuhan kelengkapan persyaratan yang dipersyaratkan oleh regulator. Dan di 2026 nanti kami merencanakan, sekali lagi merencanakan untuk melakukan roadshow yang dimulai kuartal 1 untuk mencari calon investor strategis atau mitra guna pengembangan hilirisasi pasir silika, yang contohnya industri solar panel, processing plant, high purity quartz, flat glass, dan industri turunan lainnya. Berikutnya, rencana dan langkah strategis untuk transportasi dan logistik. Jadi di sini untuk CAPEX ada 2 yang untuk saat ini, CAPEX untuk melakukan ekspansi pasar dan CAPEX untuk pengadaan takbut dan LCT guna mendukung proyek silika. Jadi CAPEX untuk melakukan ekspansi pasar ini rencananya dilakukan di tahun depan untuk mendukung proyek silika tersebut. Sedangkan untuk tahun ini CAPEX PT NBS hampir 4 miliar. Dan itu sudah kami sampaikan di keterbukaan informasi. Dan program-program yang tadi telah kami sampaikan untuk strategi perusahaan terkait dengan efisiensi untuk menjaga customer, itu adalah salah satunya program customer retention. Jadi di sini kami memberikan harga yang affordable, kompetitif dibandingkan kompetitor yang lain. Ada customer support, jadi kalau misalnya ada customer yang memberikan keluhan kepada kami, jadi tim lapangan segera melakukan follow up dan kemudian memberi feedback kepada customer tersebut. Di samping itu kami juga telah memberikan kuesioner untuk langkah perbaikan internal kami. Jadi kuesioner itu kami kirimkan kepada customer dari feedback customer itu kami akan melakukan perbaikan segera. Jadi kami akan melakukan improvement berkelanjutan di samping dari usulan internal juga dari customer untuk memenuhi kebutuhan customer. Jadi improvement berkelanjutan ini ada efisiensi biaya, peningkatan kompetensi karyawan yang ini, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, terakhir ada strategi evaluasi berkelanjutan atas kinerja operasional dan keuangan, sehingga kita dapat memastikan bahwa apa yang kita lakukan semuanya sudah on track, sudah sesuai dengan budget. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk berikutnya kami buka sesi tanya jawab, 3 pertanyaan pertama. Untuk Bapak yang pakai baju sas kotak ini. Yang terdiri atas dan juga beberapa orang perorangan juga gitu. Terus aksi korporasi ini kan secara garis besar kan bisa menimbulkan ya kalau dari kacamata keterbukaan informasi terkait benturan kepentingan gitu dari sesuai dengan peraturan BI. Nah kira-kira landasan apa yang menyatakan bahwasanya dalam berita sebelumnya bahwasanya aksi korporasi dengan standby buyer atau sebagian saham baru yang dimiliki oleh salah satunya pihak afiliasi yaitu PT Sentra Baruna Hijau dan beberapa pihak pribadi ini bukan merupakan sebuah benturan kepentingan, karena ini kan juga merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi yang bisa diberikan pada saat public expose hari ini di Pondok Indah oleh PT BI. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan matang. Yang pertama,
Berikutnya ini terkait dengan saham yang diambil oleh PT SBH dan aksi korporasi ini apakah ada benturan kepentingan? Ya, ya langsung jawab Pak. Jadi di sini untuk private placement ini Pak sudah sesuai dengan aturan berlaku. Jadi di sini private placement itu sebanyak-banyaknya 10% dari saham yang diterbitkan oleh perseroan. Jadi di sini yang diterbitkan oleh perseroan 5,59, jadi masih dalam range yang disebutkan. Dan 60 miliar tersebut berasal dari saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga nominal. Jadi harga nominal sebesar 286 ini sudah sesuai dengan aturan dari Bursa Efek Indonesia. Jadi 25 hari berturut-turut sebelum tanggal permohonan pencatatan, 25 hari kerja ya Pak ya. Dan itu diperoleh angka setelah dibulatkan 286. Jadi 60 miliar ini kita juga sudah berhitung dengan modal kerja atau belanja modal yang kita perlukan gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak juga istilahnya jangan sampai nggak terpakai gitu. Apakah itu terkait dengan benturan atau kepentingan? Ini sebelum kami melakukan private placement, jadi keterbukaan informasi ini sudah diperiksa oleh OJK. Jadi 2 hari sebelum RUPS independen, RUPS luar biasa tersebut, keterbukaan informasi tersebut sudah disetujui oleh OJK. Jadi di sini, jadi OJK dalam hal ini ada pihak afiliasi dan non afiliasi. Jadi pihak afiliasi ini kita perlukan untuk lebih mempercepat saja sih Pak terkait dengan perolehan dananya, karena seperti kita ketahui bersama bahwa private placement itu tidak boleh lebih dari 50 orang, beda dengan right issue. Kalau right issue sebanyak-banyaknya pihak bisa ikut serta dalam right issue tersebut, sementara kalau dalam private placement kurang, maksimal itu 50 orang, gitu Pak. Ada tambahan? Terima kasih Pak Sugeng. Sedikit menambahkan terkait tadi apakah dana ini cukup atau mumpuni gitu ya. Jadi pertama memang angka itu dari mana? Angka itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa perusahaan menerbitkan 5,95% atau 209 juta dikali harga pelaksanaan. Dapatlah harga itu. Nah harga itu memang sudah sesuai dengan keterbukaan informasi. Kalau Bapak-Bapak lihat keterbukaan informasi kami disampaikan 2 kali di bulan April dan juga terakhir 2022. Di situ jelas bahwa dana itu akan digunakan sepenuhnya untuk proyek silika. Apa saja proyek silika? Proyek silika itu yang terkait dengan penambangan yang dikelola 3 perusahaan tadi. Kemudian kami juga sedang dalam proses untuk membangun sebuah kawasan industri. Nah itu dia. Kawasan industri ini terintegrasi dengan sumber yang ada silika. Jadi dekat sekali di dalam satu lokasi di mana kami akan membangun kawasan industri berbasis silika. Di sini akan terjadi integrasi dari mulai upstream hingga downstream. Ini akan Jadi dikembangkan. nanya saham. Angka itu merupakan suatu perizinan awal. Tentunya ke depan kita akan menggunakan dana yang lebih besar lagi. Ini hanya untuk perizinan awal, proses pertambangan dan juga untuk industri. Hanya itu, insya Allah cukup, dan tentunya ke depan kita akan pertimbangkan berbagai opsi-opsi pendanaan, apakah menerbitkan saham baru lagi, atau pinjaman bank, atau menerbitkan bond. Nah itu akan kita pikirkan ke depan Pak. Itu yang mengenai depan itu. Yang kedua, mungkin Pak Moy bisa terus independen jelas ya, tadi Pak Sugeng sudah sampaikan. Kita sudah menyelenggarakan RUPS luar biasa independen. Jadi semuanya sudah sesuai bahwa kami artinya proses private placement itu telah memperoleh persetujuan RUPS luar biasa independen. Jadi kami yang terkait afiliasi yang terkait tidak boleh ikut dalam voting itu. Voting adalah benar-benar pemegang saham publik. Begitu. Jadi tentunya dengan demikian tidak ada lagi isu mengenai benturan kepentingan karena sudah diputuskan di dalam luar biasa tersebut. Nah terkait dengan perizinan mungkin Pak Mayor dampaknya tadi mungkin Pak Mayor bisa
sampaikan Pak Lain sedikit? Atau cukup? Sudah? Cukup lah. Cukup. Dengan perizinan. Terima kasih Bu ya. Perizinan gak usah. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Supriyan. Oh iya, siap. Kalau yang 2026 Pak, kita lagi proses Laba. di budgetnya. Oh, Kemudian terkait dengan produksi silika 2026 belum. belum juga. Oh, iya, oke. Ini nanti kinerja tahun 2026 itu masih si bidang logistik. Oke. Ya Pak, di sektor pelayaran kita ada dua istilah, ada operator kapal sendiri sama charter recovery orang lain. Nah kebetulan di tahun 2025 kita chartering kapal pihak lain kita kurangi dengan cara kenapa tadi yang saya maksud margin yang kecil dan risikonya sebesar, sehingga kita kurangi, kita fokus bagaimana mengefisiensikan kapal yang kita bikin sendiri. Masa itu Pak. Terima kasih. Ya. Untuk kawasan industri ini kami baru saja mulai bergerak. Oh. Jadi badan hukumnya itu baru dibentuk. Lalu kemudian sekarang itu kita mulai melakukan studi, kemudian melakukan beberapa penyiapan dokumen-dokumen untuk dapat maju menjadi kawasan industri. Jadi kita perkirakan baru kawasan industri itu akan mulai 2026 itu step by step kita jalankan mulai dari studinya dulu. Jadi kami terus terang belum bisa melakukan proyeksi atau budgeting untuk kawasan industri karena step-stepnya pun sekarang juga sedang kita susun. Mulai dari seluruh persyaratan yang diperlukan, baik itu urusan tata ruang, urusan master plan dan lain-lain. Belum ada ya. Oke. Demikian. Bulan lalu di situ dikatakan dalam kedalaman 10 meter sampai 19 meter yang banyak kandungan pasir silikanya itu punya kandungan FK yang lumayan besar ya Pak ya, ada di angka 0,28 0,38 ya. Ada nggak dari persoalan rencana untuk pengadaan mesin pitching atau magnetik untuk memisahkan hal tersebut, dan kira-kira pengadaan mesin pitching itu tuh nambah capex berapa? Nah, untuk pertanyaan kedua saya, kira-kira berapa stripping rasio yang diproyeksikan oleh manajemen atau cash cost ya, mengingat perlu ada 10 meter tanah lebih yang dikupas. Terus pertanyaan ketiga adalah seperti yang kita tahu ya, perseroan mungkin arahnya ingin menggunakan silika tersebut untuk bahan kaca panel surya yang saya baca-baca ya. Cuman kira-kira mitigasi persoalan itu gimana nih terkait dengan kadar silika dioksida yang lumayan rendah ya, dari angka 96 atau 97, yang dimana kalau kita ngomongin soal standar kaca pada umumnya itu dari 99, sekian persen ya kan, dan apalagi kalau kita ngomongin soal wafer ya itu lebih dalam lagi. Nah kira-kira mitigasi persoalan itu gimana? Apakah emang rencananya itu pasir silika yang kualitas rendah akan diubah menjadi kaca biasa yang dijual dengan harga yang lumayan rendah, atau persoalan punya rencana lain terkait hal tersebut? Dan terakhir, saya tadi kan ada juga rencana persoalan untuk pengembangan pengembangan kawasan industri ya. Kira-kira ada nggak proyeksinya itu berapa persen dari penjualan silika, berapa persen dari penjualan penanahan industri? Kira-kira dari itu dari saya itu aja. Terima kasih sebelumnya. Langsung. Iya, terima kasih Mas Firdaus. Pertanyaan yang sangat menarik dan bagus sekali. Jadi betul bahwa KBK itu saat ini sedang dalam proses menyelesaikan eksplorasi, yaitu eksplorasi di tahap pertama, di mana dari 2040 hektar itu kami terus melakukan eksplorasi secara menerus. Nah, termasuk juga kita melakukan dari perkembangan eksplorasi yang ada, kita melakukan analisis yang terus berkembang sesuai dengan data-data yang kita peroleh di lapangan. Karena data-data atau potensi yang ada di lapangan, kalau tambang itu sifatnya kan given ya, nggak bisa kita tanam
ada di situ ada apa, ya itu yang bisa kita ambil, ya itu yang bisa kita kelola, ya itu yang bisa kita upayakan untuk menjadi produktif atau ekonomis atau menguntungkan. Nah, oleh karena itu tadi seperti ditanyakan, oh ini kandungan Fe-nya tinggi. Jadi tidak bisa kita elakkan bahwa untuk KBK ini ternyata kita temukan dari hasil analisa laboratorium memang Fe-nya tinggi, TI-nya pun tinggi. Kenapa? Karena posisinya itu relatif di dekat pantai, di daerah pantai, di daerah yang sangat terpengaruh oleh infiltrasi air laut. Bahkan cenderung karena sifatnya yang porus dan juga lapisan-lapisan tanahnya yang porus, itu infiltrasi air laut sangat kuat sekali. Nah, ini akan mempengaruhi sifat-sifat kimiawi daripada silika itu sendiri. Nah, itulah yang mengakibatkan silikanya tidak, kalau istilahnya tidak excellent jadinya. Nah, oleh karena itu, apakah nanti akan ada misalnya ada proses bleaching atau apa? Nah, ini sedang kami kembangkan. Artinya kita sedang terus melakukan eksplorasi dan melakukan dalam tanda kutip analisis kelayakan dari tiap perkembangan eksplorasi yang kita dapatkan di lapangan. Apakah nantinya itu layak untuk kita lakukan leaching atau peningkatan quality dari silika. Kasih O2-nya kita cuci mungkin dengan tidak hanya sekedar dengan pencucian air dan magnetic separator, mungkin kita lakukan dengan misalnya oksalat atau apa, sehingga kemudian SiO2-nya bisa lebih murni, Fe-nya lebih turun, TI-nya turun. Nah, ada beberapa prosedur, tapi akan kita perhitungkan nanti secara keekonomiannya layak atau tidak. Di samping itu, dari kualitas apa adanya, misalnya kita melakukan taruh kata 1 kali pencucian dengan air kemudian magnetic separator, ternyata quality yang ada ini bisa naik, tetapi Fe-nya turun, pengotornya turun, Si-nya naiknya cuma sedikit nih, naiknya cuma misalnya cuma 1 atau 2% kayak gitu. Nah, kita akan cari marketnya. Apakah ada contoh-contoh market yang low quality dari silika ini, misalnya untuk konstruksi, untuk semen kayak gitu, untuk bata tahan api dan lain-lain. Kebetulan silika dari yang terburuk istilahnya sampai yang excellent 99,9 dengan Fe yang 0,001 kayak gitu, itu semua ada pasarnya. Tapi tentunya kita akan analisis, kita akan coba hitung secara keekonomiannya. Kalau jaraknya sampai ke pelabuhan, karena dia nempel banget dengan laut, enak, murah kayak gitu. Nah, kita cek nanti harganya. Moga-moga harganya juga kemudian masuk, karena kalau ke Jawa itu jaraknya cuma ke arah Batang itu jaraknya cuma sekitar 270 mile. Kemudian ke ke daerah semen Indonesia nih yang di Marunda kayak gitu cuma 320 sekian mile ke Gresik. Nah, jadi ini akan kita perhitungkan secara lebih komprehensif, bagaimana penambangannya, bagaimana kemudian proses yang akan dilakukan terhadap potensi silika yang ada. Lalu selanjutnya berapa stripping rasio yang diproyeksikan. Nah, ini karena eksplorasi kita belum selesai, maka sekarang kita sedang melakukan pendetailan dan kita sedang melakukan kajian terkait dengan, kalau istilah di tambang-tambang mungkin yang lebih familiar dengan overburden atau lapisan penutupnya ya, kayak gitu. Nah, apakah di semua area itu lapisan penutupnya cukup tebal? Mungkin dia silika, tetapi sudah bercampur dengan lumpur karena tingkat infiltrasi dari muara sungai atau dari laut, dari yang lain-lainnya yang cukup tinggi. Mana yang kemudian strippingnya lebih rendah. Nah, ini semua kita analisis. Sehingga untuk stripping ini dalam satu kawasan itu bisa berbeda-beda. Stripping ini tentunya kita akan batasi nanti pada stripping kualitinya berapa, market harga berapa, ini processing dan penambangan berapa. Berarti kita cut off-nya pada stripping sekian untuk blok ini. Nanti yang blok lain bisa segini kayak gitu. Nah, tergantung
keekonomian kalau stripping ini. Selanjutnya lagi untuk panel surya kadar SO2 yang rendah. Ya betul. Kalau seperti yang tadi, kalau untuk panel surya untuk quality yang rendah, FE yang tinggi tidak bisa. Mereka tidak bisa mengakomodir untuk bahan panel surya. Tentunya akan lari ke arah, kalaupun kaca itu kaca-kaca yang sifatnya kaca-kaca buram. Gitu. Karena kaca ini lebih ke arah seringkali, tapi lebih ke arah ininya, kecerahannya dia, dan ketika dilebur itu kan dicairkan untuk kemudian dicetak kembali. Itu untuk silika yang terkait dengan KBK. Jadi mohon doanya, moga-moga kita lancar semua sehingga tahun depan itu bisa betul-betul kita selesaikan, bahkan kita kaji secara visibility-nya. Yang kedua, pengembangan kawasan industri, berapa persentase yang akan dijual dan berapa yang akan digunakan untuk tenan. Nah, ini menarik karena gini, kawasan industri ini kita bangun itu sangat strategis posisinya, yaitu di selatan daerah Kalimantan Barat, di Ketapang bagian selatan, di mana tadi yang sudah saya sebutkan jarak-jarak ke Pulau Jawa itu sangat dekat, dan untuk ke Selat Kalimantan atau mungkin lebih familiar Laut Cina Selatan sampai ke utara, ke Taiwan, ke Cina, ke Korea, ke Jepang dan sebagainya itu dekat sekali. Nah, oleh karena itu kawasan industri ini menjadi salah satu pengembangan bisnis yang kita utamakan juga. Lalu berapa yang akan disuplai secara raw material? Nah, kita akan lihat produknya. Kita akan lihat dari roadshow yang ada tahun depan, itu tenan-tenannya ini interest atau membutuhkan, kasarnya gitu, membutuhkan quality yang kayak bagaimana. Ketika quality kita yang dari tambang-tambang ini dan volumenya itu bisa memenuhi tenan, ya kita berikan kepada tenan, karena memang kawasan industri ini untuk membackup produk source pasir silika yang ada. Tapi kalau misalnya kemudian sisa atau tidak terserap tenan, kita pun di kawasan industri akan ada stockpile dan port facilities yang akan mensuplai kayak tadi untuk konstruksi di Jawa, untuk semen dan lain-lain, untuk batatan api di Freeport, untuk kemudian industri gelas yang macam-macam tipe di Batang, di Gresik kayak gitu. Jadi semuanya kita lakukan. Hanya persentasenya berapa tergantung nanti kita bisa mendapatkan input dari masing-masing tenan, rencana mereka itu bagaimana. Nah, ini akan kita dalami pada penjajakan tahun ke depan ini. Diharapkan kita bisa mendapatkan tenan-tenan yang kemudian bisa menyampaikan itu semua, kita berikan semua informasi yang ada sehingga bisa selesai. Ya, mungkin ada lagi. Terima kasih Pak Komisaris. Saya Mulyawan dari Metro Airline. Saya ingin menanyakan masalah CSR aja Pak, yang per tahunnya itu Pak digelontorkan kemana saja Pak? Tahun itu aja Pak, singkat, karena tadi pertanyaan teman-teman saya udah mau tanya, udah ada semua. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Mulyawan dari Metro Airline. Ya. Oke, untuk tahun ini tentang CSR. Jadi CSR yang telah kami lakukan ada beberapa macam Pak. Jadi ada sebagai kepedulian kami terhadap lingkungan, gitu. Jadi kami juga telah menanam pohon mangrove di Balikpapan, gitu. Jadi seperti Bapak ketahui, untuk pohon mangrove ini kan bisa menahan gempuran air laut terhadap daratan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap tahun dari entitas anak itu melakukan
kurban dalam bentuk sapi gitu. Jadi WL, PKL, TEL itu telah melakukan kurban dan dibagikan ke masyarakat sekitar. Dan di sisi lain juga donor darah itu secara rutin dilakukan setiap 3 atau 4 bulan sekali, dan itu tidak hanya di entitas anak tapi kadang-kadang bekerja sama dengan tetangga sebelah, dengan perusahaan sebelah kami. Jadi kami berkolaborasi untuk melakukan donor darah. Dan ada lagi bersifat pendidikan, jadi kami bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk memberi edukasi. Itu yang dapat kami sampaikan. Oke, selanjutnya cukup membantu. Satu pertanyaan dari Bapak ya. Selamat siang Bapak Direksi dan Bapak Manajemen. Nama saya Ferry Diktator. Ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Pertama, apakah dengan baru-baru ini ada rencana pemerintah pusat untuk mereview seluruh izin kepemilikan tambang pasir silika? Yang izinnya sebelumnya itu Boleh minta langsung? apakah ada pengaruh rencana pemerintah pusat untuk mereview seluruh izin kepemilikan tambang pasir silika? Dan izinnya sebelumnya kan dari pemerintah daerah, dikembalikan semua ke pemerintah pusat. Ada pengaruhnya nggak ya terhadap izin eksplorasi yang sudah didapatkan oleh Mitra Investindo? Dan apakah ada rencana Mitra Investindo untuk menambah tambang pasir silika lainnya? Kan terkadang namanya negara ini kan kadang bisa suatu hari kadang-kadang bisa cabut kan kita nggak tahu juga Pak namanya. Lalu pertanyaan kedua mungkin Pak, saya baru tahu ternyata Mitra Investindo itu ada buka kawasan rencana untuk buka kawasan industri ya Pak. Kalau berdasarkan annual report yang saya lihat, kan ini fokusnya ke perkapalan sama kedua ke pasir silika. Iya. Kenapa ya Pak harus sampai ke kawasan industri? Karena kan dengan perkapalan dan pasir silika aja membutuhkan fokus yang sangat kuat gitu loh. Kalau kita kembali ke kawasan industri dengan manajemen, kan saya lihat komisarisnya 3 Pak, direksinya 3. Apakah mampu untuk menjalankan itu semua gitu? Saya nggak fokus kan Pak. Dan menjual kawasan industri itu juga bukan hal yang mudah Pak, susah. Apalagi rencananya di Kalimantan. Karena kawasan industri kan banyak kan di Pulau Jawa Pak, daerah Subang, daerah Cikarang, sama terakhir di daerah Batang ya Pak ya. Kalaupun ada juga di daerah Batam Pak gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tahu. Ya, terima kasih Pak Fendi. Ini yang berisu ini Pak Fendi. Betul. Berisu, apalagi yang kemarin masuk berita, masuk online yang cukup meriah ya. Betul sekali bahwa pasir kuarsa itu tadinya kewenangan dari provinsi atau gubernur. Sampai saat ini pun masih. Sampai saat ini masih. Karena regulasi payungnya yang memindahkan kewenangan dari daerah ke pusat itu belum ada, masih digodok. Kemungkinan kalau dari ESD mempercepat itu akan 2026, tapi mungkin sifatnya bukan Kepmen atau Permen, karena regulasinya kan pemindahan kewenangan, bisa-bisa ke PP atau malah ke Perpres. Jadi tentu lebih tinggi lagi kayak itu. Lalu bagaimana kalau itu terjadi? Ini yang salah satu merupakan kekuatan kita di dalam melakukan semua pemenuhan kewajiban, semua pelaksanaan kewajiban, bahkan semua boleh dibilang tidak hanya kewajiban, tetapi semua yang ada di peraturan atau regulasi SDM, kehutanan, tata ruang, ketenagakerjaan, semuanya itu kita lakukan. Salah satu keuntungan daripada public company di atas Nusantara Bina Silika itu adalah hal ini, Pak. Itu pengawasan dari bapak-bapak itu yang menyebabkan kami harus patuh pada regulasi. Kami pun diawasi OJK, kami pun diawasi oleh Dinas Pertambangan, Energi, pusat juga kayak gitu. Apalagi sekarang ada sistem online dan juga offline. Nah ini jadi pengawasannya sangat ketat sekali. Mau tidak mau, anak entitas Nusantara Bina Silika wajib dan harus melaksanakan ini.
Kalau enggak, itu akan jadi problem bagi perusahaan sendiri. Jadi ini menjadi ketidakkhawatiran kami, bahkan menjadi semangat bagi kami. Kita akan lihat siapa yang kemudian yang pemerintah ini kan konsentrasinya satu di lingkungan terkait pertambangan ini, yang kedua ilegal. Nah, dua inilah yang menjadi pemicu dari rencana KSGM menarik kewenangan dari daerah ke pusat. Jadi kita optimis, kita yakin bahwa kalaupun mau berubah ke pusat tidak masalah bagi kita, sama sekali tidak masalah, karena kepatuhan yang memang wajib kita jalankan dan selalu diawasi, salah satunya dengan public expose ini. Jadi pengawasan seperti ini yang justru mendorong kami, ada yang kurang dikit saja, kita langsung terkoreksi. Jadi terima kasih sekali atas pengawasan yang dilakukan oleh bapak-bapak maupun seluruh masyarakat. Dan kami wajib melakukan keterbukaan informasi secara menerus. Nah, inilah yang kemudian mungkin ya tidak dilakukan oleh yang private. Gitu. Nah, jadi itu lalu kemudian apa ada rencana penambahan? Nah, kita lihat nanti, Pak. Kawasan industri kita punya konsesi ada 3, kita ada kawasan industri. Tentunya kawasan industri ini bisa jadi akan menarik teman-teman kita untuk juga menggunakannya, pelabuhannya, stokpilenya. Nah, mereka bisa jadi ini peningkatan value ke kita, stokpile kita jadi dipakai, slot-slotnya disewa, pelabuhannya juga disewa. Nah, apa kemudian kalau mereka ada masalah, ada ini, ya larinya mau kemana? Insya Allah larinya ke orang yang atau ke perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi solusi. Nah, siapa tahu mereka nawarin, entah itu kerjasama, entah itu produk, entah itu malah konsesinya, entah itu ini. Jadi kita belum tahu, tetapi itu menjadi sebuah kemenerusan yang mungkin akan kita jalani terkait dengan pengelolaan pemanfaatan potensi di kawasan, terkait juga dengan rencana kawasan industri kita yang tidak akan hidup cuma 10, 20, 30 tahun, syukur-syukur menerus. Jadi terkait dengan pemindahan kewenangan Pasir Silika dan juga rencana penambahan, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Yang terkait terima kasih. Saya lanjutkan. Yang tadi pertanyaan terkait kita dari logistik masuk ke Silika. Saya sering berguru, Pak. Kalau misalnya orang punya tambang, punya logistik, sekarang kita punya logistik, harus ke tambang. Nah, kemudian terkait dengan tadi kawasan industri KPR, kita kan ideal, kita mencanakan itu kawasan industri yang berbasis silika. Kita punya, kalau kita punya tujuan yang mulia. Kenapa? Kalau selama ini kawasan Indonesia dari Pulau Jawa, sehingga semua di Jawa. Kita akan mencoba ngasih tawaran yang kita kawasan industri di Kalimantan dan berbasis silika dan menunjang kegiatan sekitarnya. Harapannya apa? Sehingga nanti harapannya ada terjadi mobilisasi orang dari Jawa ke sana, sehingga pembangunan terjadi. Itu agak ideal banget. Karena kalau di Jawa, akhirnya bahan baku dari sana kita bawa ke Jawa. Sekarang kita coba cari investor, mengundang partner yang mau membuka usaha di sana berbasis silika. Kita mimpinya di sana. Kemudian terkait dengan direksi, memang jika sebelumnya kita isi orang silika, beliau orang baru, biologis, pasti kita undangnya ahlinya. Gak mungkin kita untuk ngurusin kawasan industri dari kapten kapal, enggak lah serasa. Kita akan undang ahlinya yang sesuai kompetensi yang di bidang masing-masing. Salah gitu. Yang mana? Cukup. Saya sedikit aja. Jadi terkait kawasan industri, silika ini tahun 2023 itu jadi mineral kritis
ditetapkan oleh pemerintah menjadi mineral kritis karena dunia global itu sudah semakin teknologinya maju, sudah semakin murah teknologinya, dan silika ini ternyata turunannya dan fungsinya sangat-sangat banyak. Dari yang terburuk sampai yang terbagus. Lalu kemudian tahun 2024 dengan kecepatan yang sangat cepat kalau menurut kami di industri pertambangan kayak gitu, mineral ini langsung menjadi mineral strategis ditetapkan oleh undang-undang setara dengan emas, dengan nikel, dengan bauksit kayak gitu, dengan perak, dengan mineral-mineral logam yang lainnya, dengan batu bara. Nah, akhirnya apa? Ini sudah menjadi mineral strategis yang kemudian di Undang-Undang Nomor 3 itu untuk mineral strategis ini harus mulai masuk ke hilirisasi. Jadi nantinya seperti yang lain, punya tambang nikel kalau nggak punya koneksi atau perjanjian dengan hilir, dia akan terganggu. Bauksit tidak akan disahkan RKAB-nya atau rencana kerjanya untuk produksi ini kapan, berapa, itu jika dia tidak punya perjanjian dengan hilir, dengan smelter kayak gitu. Silika pun juga akan berlaku seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi kawasan industri yang kita rencanakan ini menjadi sesuatu yang justru strategis juga. Karena apa? Nanti teman-teman tambang-tambang silika yang lain mau nggak mau ya bersalamanlah dengan kita kayak gitu. Karena apa? Regulasinya udah ngatur begitu. Kan banyak tuh bauksit yang akhirnya berhenti, nikel akhirnya berhenti karena apa? RKAB-nya nggak disetujui karena nggak punya kerjasama dengan smelter. Ya udah berhenti. Sayang sekali gitu. Nah, jadi benar-benar ini yang rencana strategis dari Mitra Investindo inilah yang akan terus kita jalankan, kita gerakkan secara terintegrasi. Demikian. Oke, cukup. Satu pertanyaan terakhir. Saya Ahmad Gafur, saya dari investor. Pertanyaan saya pertama, berapa total capex yang dibutuhkan oleh 3 perusahaan tambang silika dalam grup hingga mencapai tahap commercial production? Yang kedua, untuk hasil produksi silika, perusahaan apakah perseroan akan menjual dalam bentuk raw material atau akan melakukan pengolahan lebih lanjut? Jika diproses sampai grade apa targetnya? Glass grade, solar panel grade, atau wafer atau semiconductor prekursor? Yang ketiga, perusahaan menyebutkan akan melakukan roadshow kepada investor pada kuartal 1 2026. Apakah ini maksudnya mengundang investor untuk mengisi tenang di PT Ketapang Prima Resources atau mencari partner strategis di holding meeting melalui red issue atau pendanaan utang? Terima kasih. Dari 3 perusahaan. Terima kasih Pak Ahmad Gafur. Ya, seperti yang tadi disampaikan, kalau untuk grade-nya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Karena prinsipnya semua grade silika itu ada marketnya. Hanya nanti akan kita hitung keekonomiannya, mulai dari penambangan, logistiknya, processingnya, logistiknya kayak gitu, sampai kemudian market yang kita tuju. Begitu untung istilahnya, begitu untung ya kita jual. Gitu. Nah, yang kedua, kemudian grade-nya pada apa? Tadi kita akan menyesuaikan grade-nya. Apakah nanti ada processing plant? Biasanya silika itu di pit-nya atau di area tambangnya itu pasti ada namanya washing plant atau processing plant kayak gitu. Yang tambang rakyat biasanya cuma dicuci aja pakai air. Tapi yang lebih tinggi lagi itu selain dicuci, kemudian dia juga pakai magnetic separator untuk tadi menurunkan Fe-nya dan mineral-mineral logam lainnya kayak gitu. Nah, ada processing keduanya. Jadi nanti tergantung daripada kebutuhan tenan kita. Yang kedua, kalau ini masih dari produksi yang ada di serap tenan masih ada sisa, baik yang gelas, baik yang ini masih ada sisa, ya kita lepas, kita jual kepada industri-industri lain di luar kawasan industri kita. Gitu. Jadi jualan raw material untuk domestik, ya, jualan raw material
yang sudah diproses, jadi bukan raw lagi ya, bisa masuk tahap lagi untuk ekspor. Ya, jualan ke tenan-tenan kita sesuai dengan speknya, iya, kayak gitu. Jadi ini semua kita lakukan biar tidak biar potensi yang ada semuanya dapat kita manfaatkan secara maksimal. Itu untuk yang terkait dengan grade dan penjualan. Terima kasih Pak Ahmad Gofa. Ini investor individu ya dari MITI ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini dan mengikuti perkembangan MITI sampai dengan hari ini dan insyaallah ke depan. Mengenai pertanyaan tadi, sebetulnya berapa total capex yang dibutuhkan oleh 3 perusahaan silika dalam grup hingga mencapai tahap commercial production. Jadi untuk yang pertama ini, kebetulan saya mengikuti Pak Mayo, dan komisaris kemarin juga Pak Edi, kami terus mengikuti beliau. Kami telah merencanakan untuk ketiga tambang ini untuk start production kurang lebih sekitar 1,5 triliun, 500 miliar. Itu untuk ketiga tambang itu. Jadi insya Allah ini bisa kami dapatkan pada hari ini. Tentunya dengan tadi saya sampaikan ada berbagai opsi, apakah itu opsinya right issue atau kita dapat bridging finance, dan itu kita akan perhatikan mana yang lebih menguntungkan. Tentunya kita nggak mungkin equity semua Pak, nanti bapak-bapak investor itu terdelusi ya. Jadi pasti kita pikirkanlah sisi liability juga, kita akan kembangkan juga di situ. Yang ketiga mengenai perusahaan akan melakukan roadshow kepada investor atau tidak. Oke. Untuk pertanyaan ini begini Pak, proyek ini kan cukup besar sekali ya. Kalau tadi ada yang menanyakan kenapa kok udah transportation logistik kok juga ikut-ikutan ke tempat lain yang silika. Jadi sebetulnya apakah kita mampu atau enggak? Insya Allah kita mampu. Kenapa? Karena kami sudah mempersiapkan. Tentunya enggak begitu saja. Kita mempersiapkan SDM yang kompeten. Tadi sudah disampaikan. Terakhir kami mengundang Pak Mayo, beliau geologis. Saya bocorin sedikit, beliau dari Merdeka. Jadi sedikit nih bocorin ya. Jadi kami percaya kita akan membentuk tim yang baik untuk mengolah tambang. Tentunya juga mengolah tadi kawasan industri tadi. Kawasan industri tadi balik lagi, ini sebuah investasi yang besar. Tidak bisa melibatkan hanya MITI saja. Tentu kita memerlukan satu partnership ya. Partnership baik yang di level MITI atau direct to tenant tadi. Karena itu besar sekali Pak untuk mengembangkan hilirisasi. Proyek ini sangat baik sekali dari sisi government, juga melihatnya sebuah satu langkah strategik di mana kita juga mensupport program dekarbonisasi pemerintah. Artinya kita tidak sekedar menambang, mengekstraksi semua tambang-tambang, tapi kita juga bertanggung jawab, bertanggung jawab untuk mengembangkan hilirisasinya dengan mengundang berbagai investor-investor yang akan membangun pabrik-pabrik yang terkait dengan silika tadi di kawasan industri tadi Pak. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa terwujud. Insya Allah ke depan kita akan terus bekerja Pak. Dan ini berjalan paralel dengan tambang. Kurang lebih begitu, kurang lebih ada tambahan cukup. Kepada Bapak Ibu semua, karena kami memohon maaf karena keterbatasan waktu, maka acara Public Expose hari ini kami akhiri. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di acara Public Expose dan RUPS berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.